Pemirsa, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya ratusan siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Persoalan siswa SMP belum lancar membaca terindikasi juga terjadi di sekolah lainnya, hanya saja belum atau tidak terekspos luas. Lantas solusi apa yang bisa dilakukan agar jauh dari persoalan itu? Langsung kita bahas bersama dengan dosen Undiksa, Bapak Iwayan Artika. Selamat sore Bapak Wayan. Sehat selalu Selamat Anda. sore. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Perlu kami pertegas di sini, kami juga turut mengundang dari pihak Dinas Pendidikan dari Provinsi Bali, namun tidak bisa bergabung pada sore ini, masih belum merespon. Pak Wayan, untuk mengawali kita putarkan kembali pernyataan dari Abdullah Ubaid selaku Ketua Jaringan atau Ketua Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia berikut ini. Berikan selama 2 jam setiap hari. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, kualitas sekolah dasar kita memang buruk ya. Yeah. Dan ini didukung oleh kualitas guru yang di bawah rata-rata standar nasional gitu. Nah, ketika guru di sekolah dasar itu berada di bawah rata-rata standar nasional kemampuannya, maka nggak heran kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA itu tidak bisa baca gitu ya. Kenapa? Karena pelajaran membaca itu ada di sekolah dasar. Nah, kalau sekolah dasarnya tuntas, maka masalah di SD ini akan dibawa ke SMP, akan dibawa ke SMA. Ya. Anda sepakat dengan hal itu, Pak Wayan? Pembiaran yang terjadi di sekolah? Benar, sebagian itu benar. Memang begitu kondisinya karena guru atau sekolah lebih memilih konten, Mas. Bukan teknis untuk belajar. Baca tulis itu kan piranti atau infrastruktur yang harus dikuasai murid. Jadi kalau ketika ada murid yang demikian dilewati sama guru, jadi ditutupi. Ini syukurnya data ini terungkap dan ada perhatian kita bersama. Saya kan bergerak di gerakan literasi akar rumput yang memang persoalan ini tidak hanya ditemui di Buleleng, tetapi hampir di berbagai sekolah, tetapi kasus, bukan gejala yang besar. Ini kasus sebenarnya kalau sampai ke SMP tidak bisa baca, bahkan ada SMA, itu tidak bisa kita generalisasi sebagai untuk mengatakan kualitas pendidikan, pengajaran itu kurang baik. Jadi pembiaran itu betul karena orientasi guru ke konten, ke materi pelajaran. Tidak masuk akal bagaimana seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mengerti pelajaran. Itu tidak masuk akal. Itu artinya ada sesuatu yang sengaja diabaikan bersama, bukan oleh seorang. Diabaikan bersama, karena itu jadi beban. Saya kira itu. Baik, kalau saya kutip juga ini sama dengan apa yang disampaikan oleh dari pihak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng ya Pak Imade Sedana nih, yang menyatakan bahwa kurikulum merdeka diterapkan saat ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak fokus terhadap pembelajaran kepada siswa. Ini menjadi kelemahan untuk baca tulis. Benar. Benar. Soal kurikulum kadang-kadang kasusnya global, jadi kita tidak mau berpikir ke akar rumput. Jadi kurikulum itu di akar rumput penuh dengan celah. Tidak bisa kita berpikir kurikulum general Indonesia, kota. Kondisi pendidikan kita itu akar rumput. Ini memang dekat ya dengan lingkungan kita, Singaraja kecil, tidak ada daerah terpencil. Semua terjangkau, teknologi, ekonomi orang tua kita bisa pahami semua, tidak ada sesuatu kemiskinan yang ekstrim terjadi, tetapi tetap ada kondisi-kondisi yang tidak tercover oleh kebijakan nasional, termasuk dalam penerapan kurikulum. Ya. Baik, untuk wilayah Buleleng sendiri ini ada 400 siswa SMP dari 60 sekolah. Anda melihat seperti apa Pak fenomena ini? Satu hal ini menjadi menarik karena ada data yang diungkap oleh Dewan Pendidikan. Jadi data itu 115 yang tidak bisa baca dan 200 berapa yang tidak lancar. Kasus ini sebenarnya kalau sampai SMP nggak bisa baca, itu bukan persoalan dia
membaca dasar, bukan persoalan membaca dasar. Tetapi ini ada faktor-faktor yang lebih saya anggap sebagai bukan soal motivasi, tapi memang kondisi anak itu yang harus kita ketahui dan harus dicari penyebabnya dari ahlinya. Oke. Itu. Karena ini kasus, Mas. Bukan keburukan, bukan bagian kemunduran pendidikan, nggak bisa. Tidak masuk akal kalau seorang siswa sampai SMP nggak bisa baca. Karena membaca itu tidak hanya dibentuk oleh kita, tetap baca tulis itu tidak hanya dibentuk, tetapi tumbuh alami. Kalau dia itu normal, pertumbuhannya, dia nggak mungkin nggak bisa baca. Saya pernah ketemu anak SMA, karena saya bergerak di bidang gerakan literasi, akar rumput. Oke, seperti apa langkah berikutnya yang Anda tangkap dari Dinas Pendidikan mengatasi yang tadi yang Anda katakan? Ini bukan keburukan, tapi ini memang kelemahan ya dari sistem pendidikan di sana. Itu bagaimana Pak Anda melihat dari langkah Dinas Pendidikan sejauh ini? Langkahnya saya kira pertama data harus ada, dukungan data yang valid. Kalau ada dukungan data, sekarang sekolah harus punya perhatian khusus. Semacam pendekatan inklusif dipakai, Mas. Oke. Jadi jangan kita anggap anak itu baik-baik saja. Justru pendekatan pendidikan yang diferensiatif, layanannya juga harus diferensiatif. Jangan disamakan anak yang belum bisa baca, dianggap bisa. Dia mengalami tekanan mental, terbuli secara halus. Setiap pagi datang ke sekolah, dia nggak bisa baca. Bayangkan kita nggak bisa baca, kemudian guru ngomong, menulis di kelas, itu gimana? Nah, harus ada orang yang terketuk hatinya untuk merangkul mereka gitu. Bikin dia bisa baca dulu, jangan belajar. Ini kan bisa tiba-tiba saja lulus bisa masuk SMP, bagaimana kemudian men-track ke belakang Pak Wayan, sehingga anak ini bisa lolos masuk SMP, tapi tidak bisa baca tulis dan juga membaca? Itu rahasia umum. Artinya kita ingin mereduksi hal-hal yang buruk dari pendidikan kita. Jadi masalah-masalah yang esensial diabaikan. Jadi ini bukan persoalan pendidikan, ini persoalan hati nurani kita sebagai guru. Mampu nggak kita? Ya, kebutuhan mereka yang nggak bisa baca tulis bukan kebutuhan pengetahuan, tetapi kebutuhan dia bikin baca dulu, bikin bisa baca dulu gitu. Jadi guru harus kerja keras. Setelah dia bisa baca, baru ajari dia pengetahuan. Seperti ini. Baik, rahasia umumnya seperti apakah memang jual beli nilai, jual beli lolos untuk masuk SMP ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah benar terjadi Kan di sana juga? ada tren bahwa anak-anak itu di suatu sekolah harus naik kelas semua. Terus tidak ada keberanian kita untuk mengambil tindakan kepada anak-anak yang demikian, karena kan cenderung stigma negatif sebagai siswa. Dan itu akan merambat kepada sekolah bersangkutan kalau sampai terjadi hal-hal yang di luar kebijakan-kebijakan pendidikan di suatu wilayah. Jadi ini sebenarnya boleh menaikkan, tetapi harus ada tanggung jawab kita di sekolah untuk membantu murid mengatasi persoalannya. Itu Mas, sebenarnya yang harus kita lakukan. Baik, ini kan juga kalau kita lihat faktor penentu keberhasilan seorang anak itu tidak hanya di sekolah, Pak Wayan, tapi juga lingkungan keluarga. Apakah memang motivasi dorongan dari keluarga lemah nampaknya sehingga baca tulis saja ini tidak bisa disupport oleh keluarga? Tidak, saya kira tidak demikian. Cuman kalau tadi dari Dewan Pendidikan punya data, jangan hanya data sepotong, harus holistik tuh datanya. Harus ada relawan dan datangi keluarganya mereka di rumahnya, baru kita bisa nanti bisa mengambil langkah yang lebih tepat. Gitu. Seperti tadi saya katakan, persoalan tidak bisa baca itu sebenarnya tidak semata-mata ditentukan oleh treatment pendidikan. Itu sangat ditentukan oleh pertumbuhan anak itu. Kalau pertumbuhannya normal, baik, seperti teman-teman lainnya, SD kelas 3 paling lambat sudah bisa baca, walaupun tidak dilatih secara khusus. Itu.
Baik, ini langkah berikutnya kalau kita tangkap dari Pemkab Buleleng, Pak Wayan, lebih Ya, mengintensifkan sinergi lembaga formal, dalam hal ini ada sekolah, keluarga, masyarakat. Anda sepakat dengan hal ini, Pak Wayan? sepakat, Hmm. tetapi kan pengalaman saya di gerakan literasi akar rumput, Hmm. ini kita harus betul-betul pendampingan, dan harus ada sukarelawan Hmm. yang betul-betul bisa mendampingi dia sampai bisa. Tidak di sekolah 2 jam nggak cukup. Oke. Hmm. Iya, tidak cukup, apalagi mereka udah remaja itu. Hmm. Dan akan mulai dia mengalami rasa malu, rasa minder. Begitu sebenarnya. Jadi lebih banyak pendekatan secara humanis. Ya, saya kira keluarganya kalau bisa dia tidak membiarkan anaknya begini. Baik. Hmm. Kemudian tadi juga diamati oleh jaringan pemerhati pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid tadi menyatakan, Pak Wayan, Ya, kerap kita temukan tren banyak sekali anak sekolah yang kursus membaca. Anda melihat fenomena ini di Bali? iya, Ikut kursus membaca? itu banyak. Mhm. Kursus membaca dan ibu-ibu kita, ibu-ibu muda itu yang baru punya anak 1, anak 2, eh, gengsi tingginya anak-anak itu bisa baca. Maka dari itu TK atau PAUD bahkan ada pertanyaan sudah baca, dan ada lembaga-lembaga bisnis yang mengiming-imingi hal itu. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya orang itu bisa baca dengan pelatihan demikian sebenarnya. Lebih Oke. juga kepada Mhm. faktor genetik atau faktor psikologis anak itu, pertumbuhannya. Baik, kemudian yang juga merepotkan guru di sekolah dalam kurikulum yang saat ini adalah administratif. Pak Wayan, mereka direpotkan dengan aplikasi, laporan ini itu, sehingga tidak fokus untuk mengajarkan apa yang perlu diajarkan ke muridnya, Pak Wayan. Benar, itu memang kondisi itu yang agak susah kita atasi. Hmm. Tetapi dalam persoalan ini kita memang harus dibedakan nih persoalan seperti yang terjadi dan terberitakan Hmm. secara nasional, masalah yang di Buleleng. Oke. Tidak bisa kita kaitkan dengan administrasi yang memang sudah mapan. Ini justru persoalan kita adalah ini persoalan esensial Hmm. yang dialami oleh beberapa sekolah. Karena itu kita tidak boleh mengabaikan persoalan ini dengan berbagai alasan apapun. Hmm. Baik, tapi kalau sejauh ini kalau melihat kualitas guru di tanah air, khususnya di Bali seperti apa, Pak? Apakah memang kita minim dengan adanya guru yang berkualitas? Karena uji kompetensi di bawah standar rata-rata. Sebenarnya kan saya juga terlibat dalam berbagai uji sertifikasi guru ya, Hmm. karena kami dosen kan menjadi asesor. Hmm. Persoalannya benar demikian, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Hmm. Dan selalu saya dalam gerakan literasi saya ke sekolah di seluruh Bali, saya ketemu dengan guru-guru hebat, tetapi jumlahnya nggak banyak. Ya, saya kira bisa ditangkap apa yang saya maksud ya. Baik, mungkin bisa dijabarkan, Pak, lebih dalam. Artinya Hmm. kita tidak punya pilihan lain mengenai kondisi guru yang ada saat ini Oke. dimanapun. Hmm. Tetapi di antara mereka ada guru-guru hebat, ada sekolah yang maju karena memang gurunya hebat. Tetapi itu tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, saya kira itu. Oke, terakhir Pak, apa yang mungkin menjadi masukan ke depannya agar kualitas guru, kualitas sekolah, kualitas murid kita terbaik nanti ke depan, tidak ditemukan lagi fenomena yang memprihatinkan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Ya, kembali kepada konsep pilihan kita menjadi guru. Hmm. Pilihan kita menjadi guru harus kita ingat yang kita hadapi itu adalah jiwa yang tumbuh. Oke. Hmm. Jiwa yang tumbuh itu beda dengan kita bekerja di pabrik sepatu atau di mana. Hmm. Jadi kita sebagai guru itu harus membangun kesadaran itu. Hmm. Artinya guru itu harus terlibat dalam seluruh kehidupan anak. Dan itu yang nggak ada. Kurikulum boleh kok. Tetapi guru yang bagus, guru yang betul-betul menyadari perannya,
bahwa yang dia hadapi itu adalah anak-anak yang sedang tumbuh, maka itu akan menjadi bekal bagi seorang guru untuk bekerja. Tidak hanya administratif, tidak hanya kognitif, tetapi lebih kepada pendekatan humanis. Oke. Baik, itu catatan Anda tadi ya, pendekatan humanis ini sangat dibutuhkan dari guru terhadap siswa yang masih minim nampaknya hingga saat ini, sehingga timbul berbagai masalah seperti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini salah satu fenomena yang memprihatinkan saat ini, apalagi kita temukan juga di Bali. Terima kasih untuk waktu Anda. Sekali lagi kami juga perlu tegaskan, kami juga turut mengundang dari Dinas Pendidikan Bali, tapi tidak bisa bergabung. Pak Iwayan Artika, dosen Undiksa, selamat sore, terima kasih. Sama-sama.